kita tidak berkompetisi dengan siapapun ya. Kita ingin sama-sama mendorong orang Indonesia, orang profesional, anak-anak muda itu menjadi orang-orang generasi yang hebat yang bisa berkompetisi, dan kita membutuhkan juga komitmen dari pemerintah juga gitu ya untuk sama-sama mendorong ke sana supaya generasi muda Indonesia itu ya bersaing dengan mereka yang dari Singapura, dari Malaysia, dari Hong Kong, dari China, dari Taiwan, Jepang dan lain-lain gitu ya. Dan apalagi kita di market itu gitu ya. Jadi justru kita bersama-sama gitu ya mendukung program pemerintah gitu ya untuk program itu. Ya, betul, betul. Betul. Kamila ngapain? Ini loh, aku lagi mau ikut kursus Liana, public Kursus speaking. apa? Kan kita waktu Speaking. itu mau kan? Public Iya. speaking kan? Emang udah ada Soalnya ketemu tuh tempatnya? Ada, ini di Vokasia Liana. Vokasia itu apa? Nah ini nanti kita tanya sama narsum kita hari ini. Ini juga ada loh Liana nih kayak personal branding. Kalau Liana kan suka baca-baca. Nah, aku suka baca buku personal branding. Kalau aku mungkin lebih ke public speaking kayaknya. Public speaking. Tapi ini kita harus ngobrol sama orangnya langsung, boleh nggak? Boleh hari ini. Ownernya langsung didatengin? Iya. Itu kita langsung kesempatan diskusi dong. Bener. Tapi sis, kita harus ngajak teman-teman dulu nih untuk follow, subscribe IG kita. Coba di mana sis? Dikasih tahu official. Kasih tahu official, sama kita kan punya channel radio juga nih sis. Jadi kita buat para ex people nih yang lagi dengerin ya di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, Bogor. Satu lagi apa ya? Banten. 5 daerah. Keren banget. Iya, yang lagi di jalan mungkin dengerin ya. Iya. Tapi teman-teman, pokoknya jangan lupa support kita terus biar kita semakin semangat ya, Sista ya. Dan yang pastinya narasumber kita nih kayaknya, aduh, keren banget ini sis. Kayaknya banyak banget nih kita. Banyak nih di otak sudah melintas ini sis. Insecure ya mau nanya, nanti kita di riset kayaknya. Udah ketawa kan? Tapi sebelum kita undang nih Kamila. Pantun apa ya? Kita pantun dulu ya, boleh. Jalan-jalan ke Kalimantan. Jangan lupa beli kayu. Cakep. Ini dia Bang Farid Subhan, kita di podcast Kasih Tahu. Kasih tahu. Kasih tahu nggak Bang? Kasih tahu dong. Kasih tahu apa nih? Apa yang kita kasih tahu nih Bang sama teman-teman? Apa yang kepengin tahu tentang saya, tentang Vokasia, silakan. Aduh, silakan. ini kalau dikulik-kulik ini kayaknya nggak cukup 1 jam. Keren banget loh, aku Cukup. nyari-nyari. Oh cukup. Wah, kita belajar aja berapa lama ini ya sis ya. Pokoknya kita bakal ngerangkum cerita dari Bang Farid nih, pengalaman gitu. Aku ketemu udah lama banget soalnya. Udah lama. Udah lama banget kita nggak ketemu ini. Ya, Ketemu di mana? Ketemu di mana? Udah bertahun-tahun kita. Kalau ketemu di mana aku lupa. Oh, berarti kita kulik dulu. Bisnis ya waktu pokoknya mau berbisnis bareng. Iya. Memang berarti dari lama udah berbisnis ya Bang Farid. Betul, ya. betul. Wah. Udah apa? Dulu kita ketemu di City Asia. Iya, City Asia. Sekitar 2018 ya mungkin atau 2017. Enggak, karena aku nikah 2016. Oh, berarti 2016. Nah, iya. Sudah lama. Karena sudah lama, pasti Sis Mila juga lupa nih City Iya, Asia. dan dulu tuh kan City Asia, sekarang ada Vokasia ya. Ada Iya. Vokasia Iya, lagi. kita tanya-tanya nanti. Jangan ya. dulu sis, kita tanya dulu nih kabar Bang Oke. Farid. Oh, iya. Bang Farid, apa Yes. kabarnya? Baik, super banget. Super. Ya, keren. Nih, motivator banget. Smart gitu. Bang Farid, tapi teman-teman di rumah ada nih beberapa mungkin yang belum kenal Bang Farid. Boleh Ya. dong ceritakan Ya. sama teman-teman Bang Farid ini sosok seperti apa sih? Wow, Wow. Saya belum pernah ditanya tentang sosok seperti apa. Saya pengusaha tapi saya juga seneng edukasi gitu ya. Makanya saya sekarang doing bisnis di bidang edukasi, vokasia.id untuk market retail maupun untuk market B2B begitu B2B. ya. Dan ya saya senang sekolah juga gitu ya. Dulu S1 Universitas Brawijaya, S2 di University of Turin dan UI, sekarang lagi ngambil S3. Insya Allah sebentar lagi lulus dari IPB University dan sempat ngambil fellowship di NTU Singapura dan Executive Education Program di NUS Singapura.
Gitu. Tapi ya itulah saya senang belajar gitu ya, sehingga doing business di Vokasia itu buat saya adalah passion gitu ya. Jadi biasanya kalau kita itu seneng gitu ya, kita akan hidup mati eat sleep and dream di situ sampai harus sukses begitu. Wah. Harus begitu. Bang Farid, sleep and dream. Eat sleep and dream itu Putra Sampurna. Ya. Jadi Putra Sampurna itu bilang bahwa kalau kita mau sukses itu kita harus eat sleep and dream. Jadi makan, minum, tidur, mimpi pun kita mimpiin bisnis kita gitu ya. Jadi nggak ada kata gagal, harus sukses. Ada begitu, kata gagal, kan? harus sukses. Harus sukses gitu. Karena kita masa kita pikirin terus menerus gitu ya, terus kemudian kita gagal kan nggak mungkin dong. Enggak dong. Harus sukses. Biasanya gitu. kalau orang udah pemikirannya positif, targetnya sudah punya, planningnya sudah ada, dan actionnya juga sudah ada, pasti sukses. Nggak ada kata nggak sukses. Apalagi sekolahnya tadi udah disebut. Di mana tadi? S1-nya Brawijaya, S2-nya aduh. Enggak. Kalau sekolah sebenarnya dimanapun oke buat saya. Bahkan yang nggak sekolah aja sukses. Wah, ya kan? Benar. Banyak orang nggak sekolah sukses, kenapa kita harus malu? Tapi itu hanya masalah pilihan saja gitu ya. Kalau kita memang memilih jalur sekolah itu penting, ya kita manfaatkan. Sekolah itu penting. Apalagi kalau buat saya sekolah bukan masalah saya ingin sukses dari sekolah saya, enggak. Memang saya senang aja sekolah. Senang belajar. Iya, kalau saya bosen, saya gabut gitu, saya sekolah. Gabut ya. Kalau gabut sekolah. Gitu. Aku juga gitu random aku gitu suka ya. belajar. Emang sama Mas Farid kan dulu kita mau lanjutin bareng kan. Iya. Cuma ya udah. Beda ya kalau mindset orang yang suka belajar itu beda, auranya positif banget ya Bang Farid ya. Tapi nih Bang Farid, kira-kira memang apakah dari kecil itu sudah diplanningkan menjadi seorang pembisnis atau dulunya punya cita-cita menjadi polisi TNI nih? Wah, ini pertanyaannya dalam. Saya sendiri nggak pernah bertanya kepada diri saya ingin jadi apa gitu ya. Tapi saya selalu punya rencana 5-10 tahun gitu ya ke depan seperti apa. Saya ingin jadi apa gitu ya. Nggak terlalu panjang sekali gitu ya. Dan kemudian saya perbaiki dari waktu ke waktu gitu ya. Kecil saya cita-citanya malah pengen jadi ustadz sebenarnya. Wah, jadi Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waktu kecil gitu ya, terus kemudian. Kenapa gitu Pak Ustadz? Kenapa? Ya kalau di kampung kan kita sehari-hari ke surau, ke musola, ke masjid gitu ya. Jadi apa yang kita lihat adalah apa yang ada di sekitar kita kan, gitu ya. Kita belum punya angan-angan yang sangat tinggi dulu. Dulu tokoh idola saya itu Zainuddin MZ waktu saya kecil gitu ya. Tapi begitu saya SMA ternyata 5 tahun ke depan yang saya lihat adalah perguruan tinggi kan. Jadi saya kuliah gitu ya. Begitu saya kuliah, yang saya lihat mau ngapain lagi ya gitu ya. Cari beasiswa ke luar negeri gitu ya. Kuliah bagaimana caranya bisa kuliah ke luar negeri. Makanya saya ikut pertukaran mahasiswa pada waktu di Universitas Brawijaya gitu ya. Dari setiap tahun kebetulan kampus saya pada waktu itu ngirim 1 orang gitu ya, tapi competition ya, jadi lebih dari 500 orang daftar gitu ya. Cuman 1 orang datanya pada waktu itu. Dari 500 orang cuman 1 orang? Cuman 1 orang daftar gitu ya. Yang diterima dikirim ke Singapura. Ada program Singapore International Foundation ya, SIF, ASEAN Visiting Student Fellowship Program gitu ya. Itu dari situlah sebenarnya cakrawala pemikiran saya mungkin banyak terinspirasi ya, teman-teman saya semuanya juga kuliah ke luar negeri gitu ya. Dari situ akhirnya ya mau nggak mau kita di dalam ekosistem itu gitu ya, kita lanjutkan lagi sekolah dan kerjanya pun akhirnya nggak jauh-jauh dari situ. Edukasi. Betul. Tadi kan ngomong vokasi ya nih. Betul. Kan, mungkin sobat kasih tahu udah tahu ya kalau Mas Farid ini founder dari Vokasia. Nah, itu apa sih Mas Farid? Jadi Vokasia itu adalah dulu idenya adalah vocational education at Asia level. Jadi kita ingin membawa orang-orang Indonesia itu punya kompetensi, punya skill yang bisa diadu selevel global, minimal Asia lah gitu ya. Jadi benchmark kita itu orang Indonesia itu harus bisa kompetisi dengan orang yang dari Singapura, dari Hong Kong, dari China, dari Jepang seperti itu ya. Sehingga kita berpikir kalau di global itu ada Udemy, ada Coursera gitu ya, ada IDX, ya, EDX ya. Di Indonesia saya bikin vokasia.id gitu ya. Tapi
bukan sekedar marketplace gitu ya, tetapi sebagai sebuah education solution dan learning management platform gitu ya. Jadi siapapun as long as tujuannya adalah untuk meningkatkan skill, meningkatkan kompetensi, baik itu perusahaan maupun pribadi, itu bisa memanfaatkan Vokasia baik secara B2B ya, business to business maupun secara individu gitu ya. Itulah perkembangannya Vokasia gitu ya, sampai sekarang banyak hal yang kita lakukan. Itu gitu. Di dalamnya banyak banget yang terlibat ya. Ya banyak sekali gitu ya, kita kolaborasi dengan perguruan tinggi, kami juga mengelola satu platform talent management Universitas Brawijaya Talenta UB, kami juga membuat sertifikasi. Karena apa? Sekarang kalau kita talent itu mengaku kompeten di satu skill, misalnya arsitek gitu ya, buktinya apa? Sementara orang ngelamar ingin jadi arsitek mungkin ada 100 orang, cuman butuh untuk 2 orang gitu ya. Maka buktinya adalah punya sertifikasi. Sertifikasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional gitu ya. Ada sertifikasi LSP. Nah, Vokasia itu sebagai mitra LSP di Indonesia pelatihan untuk pelatihan baik itu untuk mahasiswa ataupun orang yang sudah berkarir profesional. Jadi kalau saya misalkan ahli digital marketing, ya saya ingin ngelamar sebagai SEO spesialis misalnya. Buktinya apa? Ya ikut sertifikasi gitu ya, sebagai SEO spesialis gitu ya. Nah itulah menjadi bekal bagi siapapun yang ingin berkompetisi untuk naik kelas gitu ya. Dan itu problem di kita, karena kan kita semua kalau kuliah itu kan nggak mungkin jadi spesialis. Semua mata kuliah diajarkan dan kita hanya belajar theoretical. Benar. Untuk building personal skillnya itu pasti masing-masing individu gitu ya. Nah individu itu ya mereka harus betul-betul mau meningkatkan diri dan mau melakukan hal yang berbeda, termasuk mengambil sertifikasi ya di Vokasia misalnya. Salah satunya seperti itu gitu ya. Tadi tuh tapi Mas Farid tadi kan sempat lihat di Vokasia ya. Itu kan kayak beragam banget tuh. Maksudnya kayak ada public speaking, terus tadi ada Excel juga. Betul. Nah, itu tuh maksudnya Nah, itu yang menarik ya. Jadi enggak satu. Jadi begini, beberapa mungkin kita berpikir ya bahwa kita ini harus fokus di dalam satu spesifik program gitu ya. Vokasia adalah satu learning platform gitu ya, di mana siapapun punya kompetensi apapun itu kita kolaborasi gitu ya. Tetapi jadi bukan berarti Vokasia itu tidak memiliki orang-orang yang menjadi tutor, trainer yang hebat gitu ya. Siapapun yang hebat, merasa hebat di Indonesia atau bahkan di luar negeri gitu ya. Saya juga punya mimpi suatu saat expand ke luar negeri gitu ya. Itu kita akan carikan market ya. Jadi misalnya orang yang memang jago banget di public speaking tadi ya, atau orang yang jago banget di digital marketing atau bahkan menggambar gitu ya, untuk arsitek gitu ya, kita akan carikan market di sana gitu ya, karena fungsi kita sebagai platform kita mencarikan market. Jadi semua konten itu harus dibimbing atau dilatih oleh orang-orang yang memang jago di bidangnya. Jadi keahlian saya itu di digital transformation, di digital marketing gitu ya. Ya saya fokus di sana gitu ya. Di smart enterprise saya di situ. Saya nggak akan ngajar arsitek, saya nggak akan ngajar tentang misalnya desain grafis, misalnya nggak akan ngajar. Semua yang mengajar di konten-konten itu harus orang yang qualified, memang jago di situ gitu. Memberikan wadah ya, membuka lapangan pekerjaan juga loh. Betul. Dan bisnisnya luar biasa loh kalau pendidikan itu ya Bang Farid ya. Pendidikan adalah satu bisnis yang tidak akan pernah mati. Ya, meskipun katanya trennya sekarang ijazah nggak penting ya. Ijazah. Ya, katanya kalau mau kerja di Google, di Facebook, Meta, di macam-macam itu udah nggak perlu lagi ijazah S1, S2. Yang penting punya skill gitu ya. Tapi saya nggak yakin gitu ya. Ke depan yang namanya formal education itu penting untuk menunjukkan memang kita pada level itu. Tetapi untuk menambah skill ya, kompetensi itu tetap perlu sertifikasi, lembaga-lembaga edukasi vokasi seperti Vokasia dan lain-lain. Dan saya kira ini bisnis yang sangat besar dan mulia gitu ya. Dan kita tidak berkompetisi dengan siapapun ya. Kita ingin sama-sama mendorong orang Indonesia
orang profesional, anak-anak muda itu menjadi orang-orang generasi yang hebat yang bisa berkompetisi. Dan kita membutuhkan juga komitmen dari pemerintah juga gitu ya, untuk sama-sama mendorong ke sana supaya generasi muda Indonesia itu ya bersaing dengan mereka yang dari Singapura, dari Malaysia, dari Hong Kong, dari China, dari Taiwan, Jepang dan lain-lain gitu ya. Dan apalagi kita di market itu gitu ya. Jadi justru kita bersama-sama gitu ya mendukung program pemerintah gitu ya. Untuk program itu. Ya, betul. Betul. Memang sebenarnya gini sih Mas Farid, maksudnya kayak produk digital itu sekarang kayaknya lagi banyak banget kan. Betul. Bikin konten digital itu nggak mudah karena competitionnya itu sangat kuat sekali gitu ya. Tapi saya kembali ke yang tadi, as long as kita itu punya kemauan yang kuat, punya unique point gitu ya, serius, eat, sleep and dream. Tidak ada kamus yang namanya kegagalan gitu ya. Kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Gitu ya. Jadi harus sukses harus sukses gitu. Luar biasa. Tapi sekarang ini Bang Farid, kalau untuk bisnis pendidikan tuh banyak banget Bang Farid. Betul. Iya kan? Nggak hanya 1, 2, 3 yang viral juga banyak banget. Betul. Nah pastinya Bang Farid ini merasa tertantang dong untuk bisnis. Saya merasa bahwa memang harus banyak. Yeah. Memang harus banyak dan kepentingannya kadang beda-beda. Misalnya lembaga kursus bahasa Inggris gitu ya. Tidak semua orang bisa mengambil kursus bahasa Inggris di Vokasia. Ya, saya juga di bawah Vokasia kita kolaborasi juga dengan LPIA. Kita punya Fox English ya. Fox English itu kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika ya, LPIA gitu ya. Untuk mengajak anak-anak sampai orang dewasa belajar bahasa Inggris dengan mudah dan cepat gitu ya. Tetapi tidak semua orang bisa punya akses ke sana gitu ya, dengan berbagai macam alasan. Mungkin ada orang yang lebih suka kursus di dekat rumahnya gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Dan memang perlu support mereka gitu ya. Tetapi banyak lembaga kursus yang tidak bisa punya platform. Tapi sehingga perlu juga bantuan kita, misalnya seperti itu ya. Dan ini ekosistem yang memang terkadang ada yang lembaga pendidikan bisa sustain puluhan tahun bahkan ratusan tahun, tapi ada yang enggak juga gitu ya, baru 5 tahun mati, 10 tahun mati, bisa juga terjadi seperti itu. 6 bulan udah hilang gitu. 6 bulan hilang gitu ya. Ya nggak apa-apa, karena memang ini untuk meningkatkan kualitas itu harus ada kompetisi seperti itu. Kompetitornya sebanyak. Pada akhirnya yang bertahan adalah mereka yang memang komitmen, mereka yang punya passion gitu ya, dan mereka yang punya vision gitu ya ke depannya gitu ya. Itu yang bertahan gitu ya, bukan melulu karena modalnya besar gitu ya. Kita bisa lihat lah perusahaan-perusahaan modal besar bangkrut juga banyak gitu ya. Tapi yang akan membuat mereka bertahan itu kalau mereka punya komitmen gitu ya, punya vision gitu ya, dan juga kalau mereka itu memiliki rencana jangka panjang yang hebat gitu ya. Planningnya ya gitu. Bang Farid ya. Betul. Konsistennya juga konsisten ya, gitu ya. Wah itu penting banget sih. Iya. Kadang cuman coba-coba ya buat apa ya Bang Farid kalau ya. Coba-coba jangan yang coba-coba, yang beneran aja gitu. Yang beneran aja. Iya. Kalau coba-coba rugi dong. Kira-kira kalau ini Mas Farid, hambatannya gitu dalam membangun Vokasia ini apa sih Mas Farid? Hambatan ya, kalau selalu orang kalau doing business itu yang selalu pikir saya nggak punya uang, saya modal terbatas, saya punya tim terbatas. Ternyata kalau Anda tanya ke perusahaan yang karyawannya 5.000 juga menjawab hal yang sama. Ya, bahkan kalau Anda bertanya ke perusahaan sebesar MNC yang valuasinya sudah puluhan ratusan triliun, juga sama, mereka mencari modal juga gitu ya. Bahkan Elon Musk ya, orang terkaya di dunia pun juga mencari modal juga tambahan gitu ya di pasar bursa segala macam gitu. Jadi semua itu menjadi persoalan memang, tetapi hambatan itu menurut saya itu bagian daripada sebuah proses. Ya kan? Jadi dan itu saya selalu bilang itu adalah nice problem. Problem yang kita harus suka gitu ya. Jadi kalau ada hambatan artinya bisnis Anda beneran gitu ya. Kalau nggak ada hambatan itu berarti Anda nggak mengerjakan bisnis, nggak berbisnis gitu ya. Berarti di jalan yang benar kalau kita punya hambatan ya, kekurangan modal, kekurangan tim, terus apalagi kalau ada karyawan yang tiba-tiba sangat
penting buat kita di tengah jalan mundur gitu ya. Terus kompetisi, berarti kita gitu kalau kita ada competition, berarti kita dianggap dong di industri. Berarti bagus gitu ya, bagus gitu ya. Dan sekarang itu eranya kolaborasi. Ya, saya barusan tadi ketemu dengan satu mitra edutech company yang cukup besar juga ini. Sebelum kesini, education technology company ya, kayak Vokasia gitu ya. Ketika ketemu kita nggak merasa competition gitu ya, kita merasa oh ada hal yang bisa kita kolaborasikan gitu ya. Misalnya kalau saya menawarkan satu corporate layanan learning management system, karena kan untuk perusahaan misalnya sebesar Bank Mandiri, karyawannya puluhan ribu kan, biaya pelatihan per orang kan mahal sekali gitu ya. Tapi kalau kerja sama platform kayak kita, itu kan lebih murah daripada gitu. Dan mungkin juga kritik buat perusahaan-perusahaan Indonesia yang gede-gede ya, kayak Bank Mandiri, BNI, Telkom gitu ya. Jangan melulu pakai produk multinasional semuanya. Kasihan yang lokal-lokal nanti nggak tumbuh kayak Vokasia dan lain. Dikasih bagian juga. Kalau misalnya 70% biaya pelatihan pakai LinkedIn, pakai Udemy ya 30%-nya minimal dikasih ke Vokasia dan lain-lain gitu ya. Supaya apa? Entrepreneur dan juga ekosistem bisnis lokal itu juga tumbuh gitu ya. Kalau bukan kita yang merasa punya tanggung jawab, itu siapa lagi juga gitu ya. Itu untuk Indonesia, bukan sekedar untuk Vokasia. Saya rasa kita doing business bukan sekedar untuk kayak, kalau orang hanya ingin kaya pribadi itu kan biasanya ya udah kerja saja di perusahaan multinasional gaji gede selesai ya, mikirin diri sendiri. Tapi kan kalau doing business itu yang kita pikirkan banyak orang kan, karyawan, masa depan, keluarga mereka dan seterusnya. Dan itu juga tanggung jawab semua orang, tanggung jawab BUMN, tanggung jawab pemerintah untuk membangun ekosistem bisnis yang bagus gitu ya, yang memajukan Indonesia gitu. Ya, betul. Memang untuk perusahaan-perusahaan besar gitu harus merangkul yang lokal juga ya Bang. Betul, jangan berkompetisi, justru berkolaborasi. Karena kita juga banyak di sini yang startup ini kayak butuh nih dukungan dari pemerintah dan perusahaan-perusahaan internasional juga ya Bang. Harus begitu, karena kenapa negara-negara maju itu misalnya industri startupnya bagus gitu ya. Karena mereka memang punya insentif untuk startup itu, ya kan? Misalnya 3 tahun nggak perlu bayar pajak misalnya. Ya, itu boleh. Tempat kerja misalnya untuk alamat kita sewa kan mahal di Indonesia ya. Pemerintah ngasih alamat misalnya ya untuk virtual office dan lain sebagainya, open space itu juga bisa dilakukan. Tapi kita kan insentif-insentif seperti itu terbatas ya. Belum lagi akses ke modal. Coba aja kita kalau misalnya mau naik kelas untuk cari pinjaman apa segala macam nggak mudah, apalagi kalau UKM. Kalau UKM berat sekali. Kalau nggak punya akses susah sih. Betul. Sementara yang punya akses misalnya ke venture capital, ke VC itu nggak semua perusahaan punya akses ke venture capital. Benar. Emang berapa biji sih venture capital mau mendanai? Paling 100 biji sudah keren banget gitu ya. Sementara kebutuhan membangun Indonesia ini kita perlu ribuan startup. Ya kan? Ya perlu puluhan ribu startup di Indonesia. Singapura itu 2.000 startup. Masa Indonesia cuma 2.000? Ya Indonesia ya harus 15.000, 20.000 startup gitu ya. Dan itu siapa yang membiayai? Nggak ada kan? Nggak akan pernah jadi gitu. Ya harus dirangkul. Betul. Kerjasama dengan pemerintah ini sangat penting. Betul. Ya mudah-mudahan lah sekarang kita mau dapat pemerintah baru gitu ya, punya concern yang besar untuk membesarkan startup dan bisnis Indonesia. Kelas UKM harus diberikan dorongan, semangat, fasilitas, insentif seperti itu. Betul. Ya. Tidak dipersulit juga ya Bang ya. Tidak hanya scale up, tapi memulai pun kadang-kadang mereka tidak tahu gitu ya. Caranya. Iya, memulai aja nggak tahu. Akses untuk belajar gitu ya. itu susah juga Bang. Betul. Dan itu memang perlu ada program seperti itu. Memang beberapa kementerian misalnya punya program 1.000 startup, nggak cukup gitu ya. Kan dari 1.000 paling yang jadi berapa? 10 misalnya, 15 gitu ya. Masih perlu banyak sekali program-program itu. Dan bimbingannya sampai sejauh mana begitu. Betul Bang, yang dari 10 itu pun kayaknya viral cuma 1-2 juga kan. Kalau urusan viral itu urusannya beda. Tapi viral urusannya juga belum tentu bertahan lama Bang. Ya makanya kreativitas, inovasi itu penting. Tapi sebenarnya kita harus mengedukasi ya bahwa tidak harus mengejar virality.
Ya, tidak harus mengejar virality, tapi kualitas. Pada waktunya sesuatu yang berkualitas, di antara yang berkualitas ada yang viral, gitu ya. Itu oke gitu ya. Tapi menurut saya kualitas itu harus kita utamakan ketimbang viralitas gitu ya. Meskipun ya kalau bikin konten kadang-kadang yang penting viral gitu ya. Tapi tetap kalau buat saya tidak mengejar sesuatu yang viral, harus ada nilai-nilai edukasinya gitu ya buat kita gitu ya. Benar. Ya karena ya kalau sekedar viralitas banyak itu konten-konten yang mandi sambil naik motor gitu ya. Itu viral gitu, terus so what gitu ya. Buat kita ngapain juga melakukan hal joget-joget sambil naik motor, sambil mandi gitu ya. Itu kan bisa viral gitu ya, tapi nggak edukatif gitu ya. Masa kita mau begitu setiap hari begitu kan ya nggak keren gitu nggak keren, kualitasnya kurang. Kalau mau viral kita Indonesia nggak akan maju kalau begitu. Betul banget. Iya. Nge-endorse juga bisa viral kok gitu ya kan. Tapi kan masalah kualitasnya ya sekarang ya Bang ya. Tapi ya silakan. Apa? Kalau masalah ilmu viral nanti kita bisa belajar diskusi lagi. Iya. Tapi Bang, untuk Vokasia ini Bang, setelah kita ngobrol tadi tentang kompetitornya, tentang hal-hal yang menarik di Vokasia, itu pasti nggak mudah juga untuk membangun bisnis itu sampai sebesar ini, punya wadah yang besar juga ya Bang ya. Pasti hambatannya sangat luar biasa Bang. Apalagi mulai dari COVID kemarin nih. Kira-kira hambatannya bagaimana nih Bang? Ya, jadi Vokasia lahir di tengah-tengah COVID sebenarnya. Tadi sempat kita ngobrol spill dikit tadi ya. Di tengah COVID. Di tengah COVID. Karena kan kita di tengah COVID itu gabut kan kita. Kalau orang Jakarta kan kita makan tabungan semua itu pada waktu COVID. Kalau nggak punya tabungan ya mungkin bisa dibantuin tetangga atau orang tua lah, kalau tetangga enggak ya. Orang tua dan saya di Jakarta ya gabut lah kita ya, makan tabungan, mantap katanya. Makan tabungan. Nah, daripada gabut saya membangun vokasia.id pada waktu itu, dan konten awal itu pertama kali kita via Zoom pada waktu itu. Pertama kali via Zoom. Karena kan nggak bisa ketemu orang. Dan sampai kita itu malam-malam jam 12 malam video take untuk bikin konten gitu ya. Bahkan sampai jam 2 pagi gitu ya, secara online ya. Dan pada waktu itu memang semua orang jualan konten ya pada waktu itu ya. Bisnis konten cukup ini ya. Dan kemudian yang awalnya orang itu tidak familiar dengan pola Zoom, Google Meet, tiba-tiba semua orang familiar. Ya, yang sebelumnya kita sulit lah ngajak orang meeting secara online, tiba-tiba semua orang sekolah pun, anak-anak SD yang sebelumnya nggak terbiasa belajar secara online, tiba-tiba secara online. Dan pada saat itu juga pemerintah segera mengambil inisiatif ya untuk mendukung proses pendidikan secara online itu. Di situ Vokasia mulai berdiri, dan sekarang tantangannya ternyata orang mulai suka offline. Ya kan? Mulai suka offline. Tetapi tetap bahwasannya antara offline dan online ada market. Ya. Karena kan bosen juga gitu ya. Atau orang-orang yang ingin belajar nggak punya waktu, bisa belajar secara online malam atau weekend gitu ya. Itu juga menjadi satu peluang gitu ya. Dan bersyukur kita ini ya pandemi itu menjadi berkah juga untuk bisnis seperti Vokasia. Karena dari situ saya pertama kali sebenarnya idenya sempat kepikir itu sebelum pandemi sebenarnya. Idenya, tapi sulit mengeksekusi kayaknya pada waktu itu ya. Tapi begitu pandemi malah justru bisa tereksekusi gitu ya. Kenapa? Ya karena kita bisa fokus peluang gitu ya. Dan pemasarannya pun semua dilakukan secara online. Kita bikin program afiliasi, orang-orang yang membantu memasarkan produk bisa secara online gitu ya. Kami pada awal-awal itu sampai membuat guidance ya, karena ternyata kalau produksi melalui Zoom itu nggak bagus. Akhirnya sampai kami bikin panduan, orang itu produksi sendiri deh, pakai handphone nggak apa-apa, tapi syaratnya handphonenya harus seperti ini, kameranya, speknya begini, outputnya begini. Ternyata outputnya nggak bagus juga gitu ya. Jadi beda-beda HP ya Bang ya? Betul, akhirnya mau nggak mau tetap aja harus produksi offline. Gitu ya, mau nggak mau. Dan ternyata bisa gitu ya, di Vokasia itu konten lebih dari 8.000 video itu. Di Vokasia. Dan betul. 8.000. Jadi kita
lokal edutech itu nggak kalah sebenarnya dengan Udemy untuk lokal konten ya. Untuk lokal konten kita sebenarnya nggak kalah dengan mereka gitu ya. Sehingga buat B2B company seperti perbankan, telecommunication itu ya harusnya mereka juga trust juga gitu ya kepada local company seperti Vokasia dan lain-lain. Gitu. Wah, luar biasa. Gini sis, berarti mulai dulu sis. Mulai dulu. Jadi idenya sebelum ini kan. Idenya sebelum COVID. Padahal kan. Tapi nggak terlaksanakan gitu. Bayangin kalau kita pas pandemi kemarin buat podcast, aduh lagi zaman-zamannya penonton jadi ya. saya selalu berpikir bahwa innovation itu selalu meta. Meta itu beta maksud saya ya, selalu beta version. Artinya terkadang ide itu muncul setelah kita menjalankan. Ya, dan terus gitu ya. Kita lihat, kita revisi, kita lihat, kita revisi ya. Kalau di dalam startup itu namanya pivot. Ya, jadi bisa saja ide kita itu nggak menarik. Kalau saya diskusi dengan teman-teman, oh kita bikin konten seperti ini, kita bikin produk seperti ini. Wah kayaknya nggak ada yang menarik. Saya challenge sama dia. Kamu punya ide yang lebih bagus nggak dari saya? Gitu ya. Kalau punya ide yang lebih bagus ya udah nggak apa-apa. Saya senang gitu ya kalau ada orang. Tapi kalau cuma mengkritik doang, banyak orang mengkritik di luar sana, ribuan ngapain gitu ya. Kita nggak butuh kritikus, kita butuh orang yang bekerja yang memberikan solusi gitu ya. Jadi saya oke, nggak apa-apa kalau kamu mengkritik, ayo ide kamu dijalanin. Kita adu sama-sama ide. Kadang-kadang nah, setelah dijalankan memang terkadang ide kita bukan ide yang terbaik gitu ya. Dari situ kita terus-menerus mencari yang terbaik, improve gitu ya. Selalu mencari opportunity, pivot ya dalam istilahnya, cari yang terbaik gitu. Jadi harus berhasil yang tadi saya sampaikan, harus ujung-ujungnya yang penting berhasil. Ujung-ujungnya berhasil. Gitu. Di mana-mana kalau kita sudah memulai, sudah action, pasti ujung-ujungnya berhasil kok. Kalau dimulai harus diakhiri, jangan. Kalau dimulai harus dilanjutkan. Jangan diakhiri. Mulai dilanjutkan. Diralat. Dimulai berarti dilanjutkan. Jangan dimulai, harus diakhiri, jangan. Berarti gitu. Ini ada strateginya itu bisnis. Dong. Betul. Mas Farid, itu strategi bertahannya nih. Kan pasti banyak kan yang tadi Mas Farid bilang, maksudnya Vokasia kan pasti ada kompetitor. Nah, itu strategi bertahannya gitu. Nah, benar. Apalagi COVID tuh bertahannya sekarang gitu sampai sekarang. Saya selalu berpikir begini sama teman-teman ya di tim itu ya, dimanapun City Asia, di Vokasia saya bilang bahwa bisnis itu akan berhasil kalau yang pertama kita harus punya komitmen. Ya, komitmen itu besar sekali. Orang yang pinter banget nggak punya komitmen percuma, gitu ya. Orang yang salesnya bagus banget tapi nggak komitmen, sekali jualan habis itu males-malesan, percuma gitu ya. Komitmen. Yang kedua adalah punya persistensi. Ya, persistensi itu termasuk di dalam kompetisi, persaingan gitu ya. Di kondisi kita di puncak ataupun kita di bawah, kita tetap harus punya daya juang yang kuat gitu ya, punya resilient, punya persistent resiliensi atau daya tahan yang bagus gitu ya, anti mati lah kira-kira, survival. Jadi kalau orang bilang katanya dibakar nggak angus gitu ya, disiram tidak basah. Dibakar tidak hangus, disiram tidak basah. Disiram tidak basah. Gimana caranya? Intinya kita harus tetap bisa survive, persistensi gitu ya. Dan yang terakhir kita harus punya indikator performance ya. Jadi Pak, saya doing business sudah sekian tahun kok nggak ada hasil sama sekali gitu ya. Ya memang pasti ada yang salah. Kenapa ini sudah kita lakukan begini-begini nggak ada hasil? Pasti ada yang salah. Dan kita harus menyadari itu. Kalau nggak sadar ya berarti cobalah diskusi dengan siapa yang bisa menjadi coach kita, mentor kita. Harus punya mentor gitu ya, diskusi untuk memastikan ayo kita harus ada hasil gitu ya. Itu namanya performance gitu ya. Jadi komitmen, persistensi dan performance. Nah, itu termasuk konsistensi. Edutech banyak yang tumbang loh. Banyak yang tumbang gitu ya. Bahkan saya nggak perlu sebut merek gitu ya, banyak investor yang sudah masuk di edutech juga mereka at the end nggak dapat return gitu ya, mereka balik gitu ya. Sebenarnya persoalan bukannya dia nggak bagus gitu ya, cuma
ya mungkin terlalu terburu-buru aja, mungkin tidak ada persistensi untuk mengerjakan sesuatu yang dia kejar gitu ya. Gitu ya. Nah, nggak akan pernah mati dunia pendidikan itu. Meskipun saya sendiri tidak setuju ya bahwa terlalu mengkomersialkan pendidikan secara habis-habisan, itu jangan ya. Nah, harusnya pemerintah itu meregulasi. Misalnya begini, kalau kita kuliah itu harus dijamin murah. Kenapa gitu? Kalau kuliah itu harus dijamin murah. Ya, kita kalau pergi ke Jerman kuliah, kalau warga Jerman sudah maju kan Jerman, sudah maju aja bisa dapat pendidikan yang berkualitas, top 100 di dunia, kualitasnya bagus, lulusan di sana dijamin berkualitas, tapi gratis. Dan kita negara masih berkembang, sekolah masih mahal. Aduh. Ya kan, misalnya begitu ya. Jadi harus bagi tugas. Misalnya pemerintah itu menjamin biaya SD, SMP, SMA itu selalu sampai kuliah itu selalu ada opsi yang murah. Supaya apa? Semua orang itu punya kesempatan untuk jadi pintar dan bersaing. Bener nggak? Betul. Nah, tetapi kalau misalnya kita berpikir saya bisnis di edutech, berarti nggak bener dong saya bisnis di bidang education technology karena saya nyari untung. Nah, nggak apa-apa. Di luar itu ada opsi komersialisasi pendidikan untuk apa? Menambah kompetensi. Kalau kamu ingin jadi seorang ahli otomotif, kan nggak cukup sekolah. Kamu harus ikut pelatihan, ikut kursus, ikut macam-macam sertifikasi. Kalau kamu ingin ahli digital security, supaya kita ini nggak dibobol oleh hacker-hacker internasional, ya kamu ikutan pelatihan, ikut apa, mahal. Itu untuk meningkatkan skill. Itu dikomersialkan, nggak apa-apa. Nah, justru kedua ini harus balance gitu ya, seimbang. Nah, ini yang repot kalau menurut saya agak jadi persoalan pendidikan di Indonesia itu, pendidikan formal, bahkan pemerintah pun itu juga mengkomersialkan, swasta juga mengkomersialkan. Lomba-lomba ini mengkomersialkan. Ya, akhirnya biaya pendidikan mahal sekali. Bahkan di negeri aja mahal. Negeri juga mahal. Nah, kalau sudah mahal, akhirnya apa? Mereka ingin digaji dengan gaji yang mahal juga kan? UMR nggak cukup. Ya kan, dengan UMR nggak cukup apa, daya saing produksi kita jadi tidak kompetitif dibandingkan dengan India, Vietnam, Bangladesh gitu ya. Kenapa? Kita lulus sarjana belum bisa apa-apa, minta gaji 10 juta. Wah, udah targetnya udah ke gaji dulu ya Bang Farid ya. Di luar negeri sempat viral juga kan? Betul. Iya, sampai S1 belum ada pengalaman tapi gajinya mintanya sudah 8 juta, 10 juta. Belum tentu dia cara ngajarnya bagus ya kan Bang kan? Iya, jadi betul. Itu PR kita bersama gitu ya, dan harus diurai menurut saya. Harus diurai karena daya saing sumber daya manusia kita ini mulai kalah. Daya saing itu bukan sekedar pinter tidaknya gitu ya, tetapi juga output yang dihasilkan termasuk harga kita berapa. Harga kita 15 juta fresh graduate gitu ya. Tetapi kalau saya misalnya bikin produksi di Vietnam, biayanya cuma 3 juta rupiah. Ya orang mendingan di Vietnam lah. Gitu ya. Benar-benar sih. Nah, ini harus dicari solusinya. Sementara kalau nggak ada di luar negeri, di dunia pendidikan, ya sebagai pengelola pasti ingin menaikkan pendapatan setinggi-tingginya kalau nggak diregulasi. Dan itu sangat wajar. Kalau saya rektor, saya pemilik perguruan tinggi swasta, yang dipikirkan apa? Ya naikkan pendapatan. Jadi kayak gitu ya. Iya, gitu ya. Kalau pemerintah tidak memiliki roadmap bagaimana menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, tapi dengan biaya yang terjangkau. Ya. Gitu. Berat ya diskusinya. Berat sekali ya. Cuman ya benar. tapi itu fakta loh Mas Farid. Betul. Maksudnya biaya pendidikan Indonesia ya memang mahal gitu kan, dan nggak semua orang. Bahkan ya ada yang bilang kayak misalkan di yang universitas yang bagus terus mahal ya. Dan kita jangan melihat bahwa di luar negeri biaya mahal loh. Kalau kita kuliah di Singapura, itu warga Singapura murah loh untuk mendapatkan kuliah di NTU, NUS itu nomor 6 terbaik di dunia. Ya, saya kelasnya cuma bisa ikut executive education programnya saja. NTU saya cuma ikut fellowship programnya aja. Itu
apa namanya, kalau saya kuliah di sana itu biayanya mahal, bisa 35.000, 39.000 US dollar per tahun gitu ya. Tapi untuk warga lokalnya kalau nggak salah 8 ribuan atau 9 ribunya. Itu lebih murah dibandingkan mungkin kamu ikutan international program perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Wow. Gitu ya. Bagi warga sana, apalagi Malaysia. Malaysia banyak kampus bagus juga yang top 50 di dunia gitu ya. Dengan biaya yang murah untuk warga lokalnya. Kalau kita ke sana memang agak mahal. Tapi semahal-mahalnya saya bandingkan dengan kuliah di sini, itu yang perguruan tinggi yang tidak terlalu bagus saja. Kalau sudah internasional dilabelinnya, itu sudah sama dengan kampus di top 50 di dunia yang ada di Malaysia misalnya. Nah itu menurut saya kita harus ambil, pemerintah ya harus ngambil kebijakan terkait hal itu gitu ya, terkait hal itu. Kadang mau kuliah nih, terus kan harus ngitung pendapatan orang tua ya Bang ya, sama itu. aja dong, itu sampai mahal. Betul, sampai kasihan. Sekarang anaknya, kalau bicara di perkotaan ya, saya pernah menemukan seorang tukang ojek gitu ya, demi anaknya supaya bisa kuliah di perguruan tinggi, sampai saking kepinginnya itu ikut jalur mandiri dengan biaya yang sangat mahal. Wow. Sangat mahal. Anak petani juga sama. Iya, mahal. Ya, kepingin sekolah di kampus perguruan tinggi negeri gitu ya, nggak keterima di UTBK biasa pun jalur mandiri pun dia lakukan, menjual tanah, menjual apa, dilakukan seperti itu. Saya selalu bilang, kamu nanti kerja mencari uang gaji 4 juta saja belum tentu dapat. Balik modal. Gitu ya, belum tentu balik modal gitu ya. Nah itu menurut saya ada satu kebijakan yang zalim untuk mereka gitu ya. Bagi yang bisa sih ya nggak apa-apa, kalau orang bisa beli itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk bagi yang nggak mampu harus dikasih alternatif yang terjangkau. Gini Bang, kasusnya sekarang yang Liana lihat ya Bang ya. Oh, ngomongin kasus kita nih ya. Kebanyakan kan ada tuh bantuan-bantuan ya Bang ya. Itu nggak sesuai dengan kriteria yang seharusnya didapatkan gitu. Misalnya ada bantuan apa ya? Kalau misalnya free semuanya itu Bang. Nah, Liana punya rekan ini yang dia itu mampu tapi dia ngambil jalur yang beasiswa itu dia itu ya. Bang. Saya tidak menyalahkan yang seperti itu ya. Itu human, itu manusiawi. Orang dengan segala keterpaksaan yang dimiliki akan berusaha, seperti orang kalau mau mati karena kita terhanyut oleh air, kita akan melakukan megang rumput, megang apapun, batu, apapun, temennya bahkan ditarik ya, dia nggak berpikir temennya bisa tenggelam gitu ya. Gara-gara dia gitu ya. Sama, dia merasa bahwasannya opsi yang terbaik adalah saya mengambil peluang itu meskipun saya melakukan hal yang tidak etis gitu ya. Tadi itu ya, tidak layak dapat bantuan, dia bantuan. Kenapa? Ya berarti sistemnya yang salah. Sistemnya yang salah. Jangan disalahkan kepada masyarakatnya, berarti sistemnya yang salah. Kenapa kita itu di Singapura tidak berani membuang sampah sembarangan, tidak mau merokok di tempat sembarangan? Karena kita takut dihukum. Dendanya dan lain sebagainya. Tapi balik lagi ke sini, dia membuang sampah sembarangan. Berarti kan ada satu sistem yang dia merasa tidak harus ikuti gitu ya. Jadi kembali sebenarnya harus ada upaya ya mungkin ini revolusi mental yang jilid 2 ya sebenarnya ya, yang betul-betul itu komitmen dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Saya berharap selagi saya masih hidup keinginan melihat itu terwujud ya suatu saat gitu ya. Kayaknya suatu saat cocok jadi agak pemimpin berat Pak. itu, agak berat itu, ya. Pemimpin keluarga juga pemimpin, ya kan, itu penting. Siap. Ya, kan? Ya Pak, karena memang kalau untuk pendidikan memang ngomongnya berat sekarang itu Pak ya. Apalagi kayak sekarang untuk masuk sekolah negeri aja itu kan pakai jalur zonasi ya Pak ya. Itu juga membuat sebagai hambatan juga sih sebenarnya Pak. Saya berpikir gini, yang penting sekarang isu yang terbesar terkait human resources atau sumber daya kita ini ya. Jadi orang yang sekolah itu banyak ya, yang nggak sekolah juga banyak. Terus problemnya setelah mereka sekolah itu banyak di antara mereka yang jadi pengangguran. Kenapa?
Kenapa? Karena satu, tidak ada hubungan antara sekolah dengan jenjang karir, ya kan? Karena tidak jelas orang sekolahnya apa, karirnya apa, gitu ya. Banyak gitu. Ya, nah sehingga hal seperti ini harus diurai, gitu ya. Pemerintah itu harus mengurai betul, gitu ya. Jadi orang itu kita siapkan lapangan kerjanya di luar, industrinya didorong untuk apa namanya, untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Dan saya kemarin baru bikin konten, gitu ya, ketika saya ngomongin tentang banyaknya industri yang melakukan PHK, itu langsung viral itu ya. Karena memang kenyataannya begitu. Ya, jadi kalau pemerintah bisnis itu tidak menyerap lapangan kerja, mereka yang kuliah, mereka yang sekolah itu mau kemana? Betul. Ya kan? Betul, Dan kita punya bonus demografi angkatan kerja yang jumlahnya sangat besar sekali, gitu ya. Tetapi pada saat yang sama ternyata mereka tidak diserap. Dulu saya sudah banyak diskusi sama teman-teman. Ini bonus demografi itu bisa jadi neraka demografi loh. Kenapa? Karena mereka itu tidak diserap oleh lapangan kerja. Pada saat yang sama ekspektasi kita ini, era-era di bawah saya, generasi milenial, generasi Z, itu ekspektasinya sudah tinggi, tapi industrinya itu tidak menganggap mereka punya kompetensi yang tinggi. Belum layak gitu. Dan secara industri kita itu tidak berada di level itu. Jadi kalau kita warga negara Indonesia itu lulus ingin gajinya tinggi, harusnya kita itu rata-rata ya industri jasa yang menggaji dia tinggi. Tapi kenyataannya kita itu industri manufaktur yang tidak bisa bersaing dengan produk-produk impor, ya kan? Ya, sementara mereka lahir itu, mereka lulus sekolah itu sudah dengan harapan gajinya sudah tinggi, dan nggak bisa terima kalau gajinya rendah. Mau nggak lulus gaji 3 juta, wong sekarang tukang, ya kan? Sekarang anak nggak sekolah saja, itu harapannya minta gaji sebulan 4 juta, 3 juta, apalagi di Jakarta ya 4 juta setengah. Lulusan SMA aja udah minta segitu ya, minta kita 4 juta setengah gitu ya, lulusan SMA gitu ya. Kalau digaji murah juga nggak mau gitu ya. Nah ini jadi problem, akhirnya orang-orang itu mending jadi pengangguran daripada digaji rendah. Nah itu akan jadi persoalan yang sangat krusial, dan menurut saya pemerintah harus serius mikirin formulanya seperti apa. Ya, bukan sekedar bantuan-bantuan itu ya. Dan itu paling banyak itu yang dikritik sebagai kutukan demografi. Ya, itu bonus demografi itu ya. Harusnya bonus demografi banyak menguntungkan untuk industri. Tapi karena ini mahal ya, suplainya mahal, industri ini mau menyerap dia juga nggak sanggup bayar. Betul. Ya kan? Akhirnya mereka menganggur atau melakukan pekerjaan yang tidak terlalu produktif. Gitunya. Atau tercipta ekonomi informal. Kalau ojol kan dianggap formal kan? Ya opang, ya ojek pangkalan informal gitu ya. Ya opang, kuli bangunan, atau jadi YouTuber. Konten kreator gitu kan juga kan Mas Farid? Saya nggak tahu konten kreator itu masuk bayar pajak nggak ya? Iya, jadi konten kreator. Gitu. YouTuber itu bayar pajak nggak ya? Seharusnya bayar dong, Bang. Bayar ya. Seharusnya dong. Iya. Ya tapi berapa banyak orang yang bisa menghasilkan uang jadi YouTuber? Nggak banyak. Paling ya nggak sampai 1.000 orang. Sementara angkatan kerja kita ini ratusan juta. Banyak ya kan? banget. Ratusan juta. Sehingga bagi saya, ya saya ingin Vokasia ini berkontribusi ya ke depan itu ya. Memikirkan bagaimana skill education program atau program pendidikan berbasis vokasi yang orang itu punya yakin ketika bergabung dengan Vokasia itu punya skill, dan dari situ dia bisa menjadi tenaga kerja yang pasti punya produktivitas tinggi, kompeten ya. Jadi punya produktivitas tinggi maksudnya gini, dia nggak takut dengan gaji gitu ya, bisa menciptakan gaji buat dia sendiri. Atau kalau kerja sama orang itu ya betul-betul berkualitas dan orang mau membayar gaji mahal, gitu ya. Problemnya di Indonesia ketika investor datang, ini belum nggak punya kompetensi, ujuk-ujuk sudah kepingin gajinya gede. Nah itu yang jadi problem. Benar. Makanya terakhir kan kayak Shopee mindahin karyawannya ke Jogja, ke Solo gitu ya.
Kenapa? Di sana ya? lebih murah. Ada yang lebih murah ya? di mana Kediri, di Nganjuk bijak sekali. itu bisa cuma 1.200.000 UMR-nya 1,2 1,3 gitu ya. Di Jakarta 4,8. Dan yang lucu kalau di Jakarta mau sekolah nggak sekolah minimal 4,8. Akhirnya kasihan tuh kan yang mereka yang sarjana. Karena mereka gajinya sama dengan anak SMA. Karena UMR termotivasi gitu ya. dong anak SMA termotivasi, buat betul. kuliah. Sementara akhirnya kelompok ini diserap juga enggak gitu ya. Mau kerja mandiri juga belum tentu bisa gitu ya. Jadi takut mau maju salah gitu ya Bang ya. Makanya entrepreneurship itu penting ya, peran lembaga pendidikan ya termasuk vokasi ya, itu mendorong ayo kita entrepreneurship ya, punya jiwa-jiwa entrepreneurship gitu ya. Bisnis apapun ya. Saya merasa bisnis apapun itu ya kita punya 270 juta jiwa loh. Di Jakarta itu mungkin 9 sampai 15 juta jiwa Jakarta dan sekitarnya. Itu ya market yang sangat besar apapun gitu ya. Dan harus naik kelas gitu ya. Itu yang jadi problem kita ini masih kelasnya PKL kaki 5 yang mikro gitu ya. Kaki 5 yang masih belum berkualitas gitu ya, tapi keinginan kita memperoleh penghasilan itu sudah selevel Malaysia, Singapura yang mereka kelasnya sudah di atas kita, ya kan? Ya enggak, kita ini problemnya banyak ya. Problemnya banyak. Kita sudah terlanjur mindset kita ini sudah selevel Malaysia, selevel Singapura, dan kita bolak-balik benchmarknya Singapura. Kita kalau ke Singapura kan naik pesawat 1 juta sudah nyampe ke Singapura. Ke Bali kita 2 juta. Please ya deh. Kan? Kenapa yang lokal lebih mahal ya Bang ya? Ke Malaysia 500.000 kalau nggak salah sudah bisa. 400 sudah bisa. Bang. Jadi kita sudah terbiasa, pikiran kita ini ya kita itu selevel dengan mereka apa segala macam, sampai penghasilan kita juga kita itu membandingkan mereka harus sama gitu ya. Nah, padahal produktivitas kita beda. Malaysia, Singapura negara sudah masuk ke sektor jasa yang memang gaji atau pendapatan orang yang bekerja di sektor itu udah tinggi gitu ya. Sementara kita ini sebenarnya mayoritas masyarakat itu sektornya masih pabrik lah, manufaktur. Ya, tapi manufaktur di kita juga kalau disuruh, kan perusahaan basisnya manufaktur itu mereka menghemat biaya produksi kan rata-rata dari orang, biaya orang. Kalau mesin di mana aja ditaruh bisa, mau ditaruh di Cina, mau ditaruh di Vietnam itu bisa, tapi kalau orang nggak bisa gitu ya. Akhirnya dia ingin mencari selisih biaya produksi itu dari biaya orang. Makanya Indonesia menjadi tidak kompetitif. Pilihannya tutup pabriknya, pindah ke negara lain, atau geser ke Nganjuk, ke Brebes. Nah, harus kita dorong begitu. Nah, PR-nya jadi kita yang tinggal di kota besar ya, kita di Jakarta, di Bandung, di Surabaya itu biayanya mahal. Terus bagaimana bisa survive? Nah, itu tantangan. Makanya peran kita menambah skill ya, itu penting sekali gitu ya. Iya Bang, benar. Cuman kalau di berat ya diskusinya ya. Enggak, tapi ini menarik. Maksudnya ya memang terjadi gitu. Ya. Menarik, jadi pengen banyak yang ditanya lagi nih. Ya. Tapi Bang, kalau Vokasi sendiri itu tadi kan Abang bilang memberi wadah gitu ya. Memberi peluang untuk mereka yang ingin memberikan edukasi gitu. Kira-kira untuk Vokasi tersendiri itu punya kualifikasi tertentu nggak untuk masyarakat atau untuk mereka yang mau mencoba, sama tips-tipsnya mau masuk ke Vokasi itu bagaimana tuh? Ya, jadi produk yang paling banyak dipakai oleh kita itu konten yang dipakai di perusahaan. Jadi konten yang dipakai perusahaan itu harus betul-betul bagus. Misalnya kalau kita mau mengajarkan tata kelola pajak untuk perusahaan, misalnya begitu ya. Ya memang yang punya pengetahuan keahlian tentang manajemen pajak, bikin laporan pajak, memang harus mumpuni. Nah, itu pasti akan dibutuhkan gitu ya di perusahaan gitu ya. Indikatornya apa? Portfolio, dia punya pengalaman apa, dan itu yang harus dibangun gitu ya. Terus yang kedua adalah sertifikasi. Jadi sekarang pemerintah mendorong dan masyarakat didorong, mahasiswa didorong bahwa harus punya
sertifikasi kompetensi gitu ya. Nah, sertifikasi kompetensi itu juga dilakukan pelatihan gitu ya. Nah, sehingga orang-orang yang coba cek aja sekian banyak lembaga sertifikasi profesi. Ada digital marketing, ada arsitektur, ada teknik sipil, ada macam-macam sekali, transportasi, ada di bidang hospitality, itu ada di Vokasia itu. Kalau memang punya kompetensi di situ, biasanya kita akan dorong ikutan sertifikasi itu, habis itu ngajar di kita. Ngajar di kita untuk kita memberikan sertifikasi kepada mahasiswa, kepada mereka yang kerja di perusahaan gitu ya. Karena itu dan sekarang sebenarnya problem yang dialami kita itu juga dialami juga di negara maju ya, Jepang. Tapi saya selalu begini ya, kita ini sering benchmark membandingkan Indonesia dengan negara lain kayak Jepang misalnya gitu ya. Ya kita beda dengan Jepang. Jepang itu posisinya sudah maju banget gitu ya. Terus kok kita pengen jadi kayak mereka, misalkan sekolah mahal gitu ya. Oh, di negara tertentu yang ikutnya jangan negara yang sekolahnya mahal, ngikutnya negara yang sekolahnya gratis dong gitu ya. Atau misalkan pajak tinggi, ya Singapura pajak tinggi, atau negara tertentu Inggris pajak PPN bisa sampai 25% gitu ya. Ya jangan niru Inggris dong, negara maju ya. Yang ditiru Singapura aja cuma 7%, 8% gitu ya. Atau beberapa negara yang pajaknya, Vietnam itu cuma kalau nggak salah sekitar 7% gitu ya. Nah kita naikin 11-12% ya kalau nggak salah gitu ya. Kita selalu benchmark sesuatu yang kita ini secara komparatif dan kompetitif kalah gitu ya. Tapi malah kita membandingkan dengan negara itu gitu ya. Maka saya selalu mendorong ya pokoknya Anda punya kompetensi yang tadi itu udahlah, ayo kita bantu meningkatkan kualitas skill kompetensi anak-anak Indonesia supaya bisa bersaing. Kami akan fasilitasi, tinggal kontak di situ ada kemana hubunginya Bang? Customer service-nya gitu. Apa nih customer service? Vokasia.id. Ya, di situ ada customer service-nya. Nah, kalau yang Siti Asia gimana ya. tuh? Siti Asia, saya sendiri berkarir pertama kali sebagai entrepreneur di Siti Asia ya, tahun 2015 ini Mbak Mila sebagai saksi gitu ya dulu. Saksi. Kolaborasi untuk proyek-proyek Smart City zaman dulu gitu ya. Dan keren sih itu, Mas Farid keren lah. Keren ya, mimpi saya adalah Siti Asia itu adalah perusahaan yang membantu kota-kota di Indonesia itu selevel Asia semua. Jadi saya ingin Bandung itu Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Malang, Kediri misalnya ya. Itu ya selevel Beijing, selevel Kuala Lumpur, selevel Seoul, selevel apalagi ya Johor lah minimal gitu ya. Osaka gitu ya. Dan itu kan banyak yang harus dilakukan ya. Nah, banyak yang harus dilakukan itulah yang diambil alih oleh Siti Asia gitu ya. Saya tahun 2016 launching satu buku New Indonesia dari Smart City menuju Smart Nation dan alhamdulillah itu menjadi baseline gitu ya untuk program Smart City Nasional Indonesia gitu ya sampai sekarang gitu ya dan kemudian memberikan solusi-solusi untuk Smart City gitu ya, konsultan Smart City dan PR-nya masih panjang untuk membangun Indonesia Smart City ini. PR-nya masih sangat panjang sekali gitu ya dan kolaborasi banyak pihak tidak bisa ternyata semudah yang saya cita-citakan pada waktu itu misalnya bagaimana membangun kota Kediri gitu ya tiba-tiba selevel dengan Osaka misalnya nggak mudah gitu ya dan kita mau mengambil peran di mana ya jadi saya pada waktu itu berpikir bahwa harus ada modal, ya, modal itu readiness ya, sama pilar apa yang harus dibangun ya. Modalnya itu readiness itu bicara tentang nature endowment factor, jadi sumber daya alamnya itu punya apa itu dipetakan untuk membangun. Kemudian secara struktur SDM dan kemampuan fiskal budgetingnya seperti apa, gitu ya. Kalau kemampuan fiskalnya rendah, APBD-nya rendah, ya ajak dong swasta. Untuk membangun kota itu gitu ya. Contohnya membangun LRT, kereta cepat Jakarta Bandung kan. Secara ekonomi itu tidak ada nilai ekonominya karena mahal sekali. Pemerintah nggak sanggup itu. Sehingga perlu investor.
Tetapi kalau kita nunggu investor, duitnya ngumpul dulu baru bangun, presiden mati 2 kali juga nggak akan bisa terjadi gitu ya, terwujud. Dan secara ekonomi nilai ekonomisnya nggak masuk, ya kan? Karena biayanya sangat mahal sekali. Terus kemudian untuk bisa, kalau dicas mahal kan nggak fair buat rakyat ya. Kalau terlalu mahal nggak fair dong buat rakyat, itu harus ada subsidi dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga peran swasta itu menjadi sangat penting, itu public private partnership gitu ya. Habis itu infrastruktur, pemerintah dan swasta libatkan, termasuk regulasi yang harus disiapkan, dan terakhir kesiapan masyarakat atau culture-nya gitu ya. Habis itu baru pilar-pilarnya dibangun, mulai dari birokrasinya, governance-nya, promosi daerahnya melalui brandingnya, lokal ekonominya. Dulu panjang dulu tuh. Banyak gitu ya. Silsilahnya banyak ya, Bang ya. Banyak hal yang harus kita lakukan. Stakeholder-nya juga banyak ya. Betul. Sebenarnya itu tuh kalau yang kayak gini nih kita buat seminar lagi nih. Khusus buat Bang Farid. Berat. Ya, seminarnya kasih tahu gitu ya kan, seminar kasih tahu. Eksvokasinya dulu. Nanti bisa kolaborasi. Boleh gitu ya. Smart City. Smart City. Saya pengen bikin seminar juga nanti. Nah, kita bisa kolaborasikan. Biasanya Bang Farid duduk di kursi ini pasti ada deal-dealan nanti, Deal-dealnya di podcast biasanya. Langsung di podcast. Gitu. Saya kepingin bikin seminar nanti, target saya bulan Desember. Bulan Desember atau Januari paling lambat ya. Bisa kita kolaborasikan Bang Farid. Kita support apalagi edukasi, media partner bisa. Tapi tadi kayaknya terlintas Lena sempat dengar ada buku ya, tulis buku ya. Ternyata Bang Farid ini penulis buku juga. Saya begitu pertama kali bikin City Asia, yang terlintas karena kita ini seneng tulisan gitu ya, bikin buku gitu ya. Dan ternyata itu bisa membawa City Asia sampai seperti sekarang ya. Sekarang di-handle oleh teman-teman saya ya, City Asia gitu ya. Dan sekarang saya setelah lulus S3, saya pikir disertasi saya tentang ekonomi digital. Jadi membangun ekonomi digital Indonesia untuk meningkatkan GDP ya, untuk meningkatkan produksi nasional bruto Indonesia gitu ya. Insya Allah saya sedang menyiapkan buku tentang ekonomi digital Indonesia. Guys, Insya Allah. Bang Farid ini tuh memajukan. Tapi saya baru launching 2 buku, tapi nggak terlalu gede-gedean, cuma untuk apa itu? Bukan tentang digital marketing. Digital marketing. Karena saya ngajar juga. Jadi dosen juga kan. Digital marketing sama manajemen strategi. Wah, seharusnya harus ada nih bukunya. Biasanya banyak. Tapi kalau biasanya banyak buku di situ gitu. Tapi kalau ekonomi digital memang itu pemikiran saya ingin sekali bahwa ekonomi digital itu memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan. Jadi Indonesia itu, jadi kalau kita orang ekonom itu pasti berpikir sebenarnya untuk maju itu simpel, teorinya simpel. Negara untuk maju itu teorinya simpel ya. Teori ya Bang ya. Jadi tergantung masyarakatnya itu spendingnya berapa ya, consumptionnya masyarakat itu. Kalau masyarakat mau keluar duit banyak itu berarti ekonomi tumbuh ya. Masalahnya kita ini terbiasa keluar banyak, penghasilannya kurang. Nah, akhirnya kan besar pasak daripada tiang, itu berbahaya itu terhadap ekonomi kita. Lagi banyak pinjol, kredit. Ya, consumption. Terus kemudian government spending. Jadi pemerintah, anggaran pemerintah, belanja pemerintah itu untuk menumbuhkan ekonomi. Nah, kontribusi belanja pemerintah di Indonesia itu masih sangat rendah terhadap pertumbuhan ekonomi gitu ya. Sebagian besar itu karena faktor konsumsi. Kita belanja pemerintah itu hanya $2 per kepala dalam mendongkrak ekonomi. Berbeda dengan Malaysia saja sudah $4. $4 per kepala per hari. Kita $2 per kepala per hari gitu ya. Jadi masih China juga sekitar segitu. China kalau saya $4 ya, Malaysia udah lebih dari $4 per hari gitu ya. Apalagi kalau kayak Amerika itu sudah $54 per kepala per hari seperti itu ya. Sehingga ekonomi digital itu harus punya peran untuk mendorong ke sana gitu ya. Dari semua sektor gitu ya, kalau semuanya ada kontribusinya itu bisa dilakukan gitu. Bang. Tapi berat. Iya. Berat. Diskusinya berat. Nah, tapi
ini loh tadi. Apa kan yang aku tahu nih, Mas Farid akhir-akhir ini katanya sering mengkritik pemerintah. Itu. Kita kayaknya spill. Kenapa? Dari mana kok tahu? Enggak, kita kan spill IG-nya, YouTube-nya. Kayaknya banyak kritik-kritik pemerintah ini. Kenapa pemerintah? Ya, saya perlu luruskan ya. Saya tidak pernah mengkritik pemerintah ya. Saya itu analis, saya itu konsultan, saya itu ekonomis ya, untuk digital ekonomi saya itu ya. Saya melihat fakta, selalu yang saya sampaikan itu fakta dan tidak pernah hoax. Tidak pernah hoax, selalu ada dasarnya saya sampaikan, selalu ada dasarnya. Ada data ya. Ada data. Nah, data ini harus dijadikan sebagai alert gitu ya, peringatan. Bagi siapapun. Saya selalu ngomong misalnya kalau saya ngomong hati-hati PHK di mana-mana. Ya, bagaimana nasib Anda? Kan memang betul ada PHK di mana-mana, gitu ya. Terus kemudian saya bilang banyak bank yang bangkrut meskipun cuma BPR, nggak hoax, memang betul banyak BPR yang lagi pada bangkrut, gitu ya. Biaya perguruan tinggi mahal, bukan saya mengkritik, itu adalah suatu fakta, realita yang ada di tengah-tengah ekonomi kita, di tengah-tengah masyarakat kita, yang kita harus kritisi dan kita harus sadar. Nah, pada akhir saya selalu memberikan masukan kepada pemerintah, bukan kritikan. Pemerintah ini salah loh kebijakannya, harus ada perbaikan gitu ya. Masyarakat, kalian banyak pilihan loh dalam hidup ini gitu ya. Jangan hanya memilih itu gitu ya. Bagi saya ya sebenarnya daripada Anda misalnya sekolah mahal di dalam negeri kalau beratus-ratus juta, mendingan sekolah di Jerman gratis. Ya kan? Mendingan sekolah di Prancis gratis. Kualitasnya bagus gitu ya. Nah, kenapa kita malah mahal gitu kan, aneh kan? Negara yang kita masih berkembang, kenapa sekolahnya mahal? Berkembang tapi mahal. Meskipun ada bilang kan ada beasiswa, tapi kan beasiswa itu terbatas, ya, diakses terbatas. Kalau di Jerman siapapun asalkan hidup di Jerman, lahir di Jerman, warga Jerman dapat pendidikan gratis, bahkan mahasiswa internasional pun bisa gratis. Misalnya kan begitu gitu ya. Selalu saya menyampaikan seperti itu ya, terkait dengan perbankan misalnya. Bank sekarang banyak yang bangkrut. Terus itu mengkritik lagi OJK gitu ya, nggak becus mengontrol perbankan Indonesia. Ya memang kenyataannya seperti itu. Bagaimana dimaksimalkan supaya perbankan itu bisa stabil, bisa baik dan masyarakat jangan sampai jadi korban. Nah, itu menurut saya harus di setiap kali ada fakta yang seperti itu harus kita sampaikan. Masukan bukan kritikan kepada pemerintah, ini adalah masukan kepada pemerintah. Ini loh kondisi keadaan realnya yang gitu sebenarnya. Ya. Betul. Jadi masyarakat pun juga harus sadar. Kita juga banyak pilihan gitu ya. Sekarang banyak PHK, penghasilan banyak orang yang tiba-tiba dari kelas menengah, tiba-tiba jatuh miskin. Kenyataannya memang banyak yang terjadi seperti itu. Terus mau apa? Gitu kan. Masyarakat harus memilih gitu ya. Kalau pemerintah harus menyediakan fasilitas, masyarakat itu harus memilih. Apa? Kalau memang cari kerjaan nggak ada yang mau gaji, pabrik dia malah dipecat gitu ya. Ya dia harus jadi UKM, entrepreneur. Kalau jadi entrepreneur gimana caranya? Pemerintah bikin program, kan begitu. Betul. Jadi saya selalu positif, tidak selalu. Kalau saya menyampaikan negatif itu negatif. Kalau cara berpikir konsultan, yang pertama itu yang dilihat adalah problem. Ya, problem itu apa? Jadi saya selalu sampaikan problem yang ada fakta, problemnya apa gitu ya. Identifikasi masalah. Betul. Habis itu dari problem ini implikasinya apa? Implication itu kalau orang konsultan selalu bilang komplikasi atau kompleksitas. Dampaknya apa gitu ya. Selalu berpikirnya begitu. Terus kemudian pada akhirnya solusi kita mau apa gitu ya. Dipikirkan juga solusinya. Betul. Jadi yang saya sampaikan bukan mengkritik pemerintah tapi memberikan problem identification, ya identifikasi masalah, kemudian implikasi masalah ini apa, kemudian solusinya apa. Solusi bagi pemerintah saya kasih masukan, kalau nggak diambil ya nggak apa-apa, saya bukan siapa-siapa juga gitu ya. Tapi bagi masyarakat juga jadi pelajaran gitu ya. Yang mau ngambil pelajaran, nggak mau juga nggak apa-apa juga gitu ya. Yang penting kita punya niat baik gitu ya. Punya niat baik. Tapi mungkin orang yang nggak ngerti cara berpikir saya mengkritik pemerintah terus gitu ya. Enggak kok. Gitu. Tergantung cara mereka, pandangan mereka. Iya, cara berpikir saya sebagai konsultan begitu. Kira-kira begitu. Jadi
harus terus-menerus begitu. Dan pemerintah harus diingatkan terus. Kita support siapapun yang jadi pemimpin presiden, harus kita dukung, Tapi pada saat yang sama kita harus tetap jangan diam saja, harus mengkritisize ya. Mengkritisize beda dengan mengkritik ya. Ya, mengkritisize itu memberikan masukan ya, menganalisa dan memberikan masukan kepada pemerintah. Kalau gitu. Mengkritik pokoknya menjatuhkan. Menjatuhkan. Tidak ada dasar. Kan? Selalu yang saya sampaikan pasti ada dasar. Kebanyakan sekarang tuh orang mengkritik ya Bang Farid ya. Asas dasar kebencian. meskipun kalau di ini saya Business Miracle di YouTube saya gitu ya, komennya negatif, ya itu kita kita prihatin gitu ya kalau ada orang itu berpikirnya negatif saja gitu ya. Sempit sekali pemikirannya. Ya, berpikirnya harus positif gitu ya. Kita itu. Banyak berarti yang komen negatif gitu Mas Farid. Ya, banyak. Artinya dia merespon dengan negatif gitu ya. Bahkan ada yang seneng loh negatif itu terjadi gitu ya. Ada yang seneng misalnya. Lucu kalian Ya, saya kepingin Indonesia itu bangkrut gitu ya. Gitu aneh loh. Ada yang berpikir begitu, ada. Cuma saya nggak tahu ya apa jangan-jangan warga negara lain yang komen di situ, karena saya lihat kadang-kadang viewer itu ada yang dari Malaysia, dari Amerika, dari Taiwan, dari mana kadang-kadang gitu ya, nggak tahu juga gitu ya. Tapi kalau orang cinta Indonesia ya kita itu nggak akan berpikir begitu. Hei, ini Indonesia sudah merdeka, masih bisa-bisanya Anda komen seperti itu. Ya, tapi katanya itu namanya individual freedom of speech. Wah. Ya, jadi kebebasan untuk berpendapat. Berpendapat. Nggak boleh seperti itu. Ada etikanya juga untuk berpendapat ya Bang ya. Ya, berpendapat bebas lah gitu ya. Yang nggak boleh makar. Makar. Betul. Bakar-bakar. Aku tetap ke notisnya sama yang tadi sih. Karena kebanyakan sekarang apapun yang kita lakukan orang hanya mengkritik saja. Nggak boleh gitu. Kalau bisa kritik tuh kasih masukan yang saya selalu di akhir selalu ada solusi gitu ya. Selalu ada solusi yang saya usulkan gitu ya. Meskipun sifatnya ya namanya cuman monolog 15 menit, 20 menit ya terbatas ya, harus didalemin lagi gitu ya. Tapi dari situ prinsip saya ya memberikan ideas, memberikan inspirasi dan memberikan insight gitu ya. Apa yang terjadi di sekitar kita, di market ya, di pasar gitu. Dan tujuannya juga kan tujuannya baik, baik, kan? kita mengedukasi. Iya. Betul. Untuk Indonesia juga. Betul. Bang Farid, satu pertanyaan lagi dari Liana. Yes. Di antara Vokasia dan City Asia yang berpotensi bakal lebih berkembang dalam 5 tahun ke depan gimana? Dua-duanya harus ya. City Asia adalah bayi yang saya lahirkan. Harus menjadi bayi yang sehat, yang besar. Saya bermimpi menjadi trillion company in the future gitu ya. Vokasia juga sama ya. Bidang pendidikan itu terkadang banyak yang bilang tidak komersial. Tidak boleh komersial gitu ya. Nggak mudah untuk kita punya dream valuasi sampai triliunan di bidang pendidikan, tidak mudah. Saya challenge juga gitu ya. Tapi saya passionate di situ. Saya sangat mencintai dunia pendidikan gitu ya. Makanya saya bilang loh, kita mengkomersialkan dunia pendidikan boleh nggak gitu ya? Kalau di industri vokasi harus menurut saya, karena skill, kompetensi gitu ya. Misalnya kursus bahasa Inggris nggak boleh dikomersialkan nggak. Tapi kalau dunia SD, SMP, SMA, formal education yang didanai pemerintah, menurut saya itu harus diberikan ruang seluas-luasnya supaya masyarakat punya akses pendidikan berkualitas dengan biaya serendah-rendahnya. Gitu ya. Nah, ini kalau kita konteksnya adalah komersialisasi untuk meningkatkan skill, kompetensi, ya saya tetap punya mimpi besar juga gitu ya, bahwa Vokasia someday juga punya. Someday itu ya harapan saya 5 tahun ke depan juga menjadi trillion company. Bisa jadi juga, 2 tahun atau 1 tahun ke depan ya kan Bang? Kalau 1 tahun belum bisa. Jadi 2 tahun lah nego. Iya. Ya minimal 5 tahun 10 tahun. Jadi tidak bisa kita bermimpi setahun kita sukses itu nggak bisa katanya, kecuali money laundry. Wah. Ya kecuali saya tiba-tiba dikasih duit gitu ya, 1 triliun gitu ya, money laundry. Nggak bisa. Kecuali itu ya. Iya, Bang minum dulu nggak sih Bang? Iya.
kita bekerja pasti perlu proses. Ada, ini tim kasih tahu wajib buat seminar ini. Ya. Kita nanti bikin seminar. Bikin seminar. Siap. Bismillah. Kolaborasi. Karena ini pasti nggak cukup hanya hari ini aja sih Bang. Tapi terakhir nih Bang, kasih masukan dan atau apa nih pesan dan kesannya buat penonton nih. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Khususnya buat anak muda sih. Anak muda. Ini penontonnya kebanyakan anak muda. Anak muda Bang. Usia berapa? Gen Z dan milenial nih. Usia berapa? Usia 18 sampai 35-an. Sudah dilihat di Google Analytics-nya Sudah. 15 sampai 44-an? Sampai 44 ya, usia saya gitu. Iya. Dan penontonnya memang nggak hanya di Indonesia aja ternyata Bang. Iya. Jadi memang kita punya krisis demografi. Saya merasa kita ini sedang krisis demografi gitu ya. Jumlah suplai angkatan kerja generasi milenial dengan ketersediaan lapangan kerja untuk generasi milenial itu tidak imbang. Tidak imbang. Dan ini problem untuk Anda yang generasi milenial gitu ya, dan generasi Z. Itu jadi problem. Makanya banyak konten-konten gitu ya, masa depan Gen Z suram. Termasuk saya bikin konten suram. Bukan berarti saya tidak percaya kepada Gen Z atau generasi milenial, enggak begitu. Justru saya kepingin kalian yang generasi Z itu bisa tumbuh berkembang gitu ya, bisa kompetitif gitu ya. Jadi kalau menurut OECD itu kalau kita mau menjadi orang yang hebat, sukses, itu ada 4 kriteria. Ya. 1, kita punya knowledge. Knowledge itu artinya apa? Kita sekolah dong, gitu ya. Jadi Anda jangan nggak sekolah, harus sekolah setinggi-tingginya. Tapi sekolah ini jadi problem. Karena sekolah itu yang tinggi belum tentu memiliki skill. Sehingga cuma sekolahnya tinggi S1, S2, minta gaji tinggi, perusahaannya rugi kalau menggaji tinggi nggak bisa apa-apa. Tadi kan akhirnya orang pabriknya ditutup, pindah aja ke kampung atau pindah ke luar negeri. Indonesia jadi bangkrut. Ya kan? Jadi tetap pendidikan. Yang kedua adalah skill. Ya. Knowledge. Skill itu harus jelas. Anda harus punya skill apa. Makanya kehadiran vokasia.id itu adalah kompetensi, skill gitu ya. Apapun Anda harus tahu skill apa yang harus dibangun, dan Anda harus menjadi orang yang terbaik. Bukan sekedar biasa-biasa, harus yang terbaik untuk skill itu. Skill apa? Terserah. Mau misalnya di bidang rias, jadilah perias terbaik di Indonesia, gitu ya. Atau bahkan di dunia. Perancang busana, jadilah perancang busana terbaik di dunia. Ya, itu tidak bisa didapat dari kampus. Ya, didapat dari luar, dan itu model pendidikan vokasi itu penting gitu ya. Skill ya. Dan Anda belajar kalau perlu nggak hanya di Indonesia, kalau perlu di luar negeri dan segala macam ya, supaya kita itu betul-betul kuat ya. Yang ketiga, jadi kalau Anda nggak cukup ternyata, Anda pinter sekolah, Anda punya skill, nggak cukup, karena ternyata bisa jadi orang nggak milih Anda. Karena apa? Karena masalah attitude. Yang ketiga adalah masalah attitude. Skill, attitude. Attitude itu apa? Banyak orang yang nggak suka kepada orang yang pinter. Jadi Anda lulusan sekolah terbaik, IPK-nya 3,7, bahkan 4, 3,9 gitu ya. Bahasa Inggrisnya jago, tapi attitude Anda jelek ya. Sesederhananya saya selalu bilang attitude itu adalah can do attitude. Ya, orang yang mau selalu berpikir bahwa saya pasti bisa. Dan saya mau mengambil tantangan. Itu nggak mudah. Kebanyakan gue anak pinter ya. Ya masa gue disamain dengan anak yang lulusan SMA universitas swasta, apalagi yang nggak sekolah, nggak level lah gue gitu ya. Bagi perusahaan, bagi employer, bagi pimpinan, nggak peduli saya kamu mau lulusan Stanford, kamu mau lulusan NUS, mau lulusan UI, mau lulusan universitas swasta di dalam negeri. Yang penting kamu menghasilkan output atau enggak. Nah ini jadi problem nih, orang kalau pinter, punya skill, attitude-nya jadi jelek terkadang. Kenapa? Merasa pinter. Susah diatur. Nah ini jadi problem itu makanya. Idealis. Makanya kita ini harus ditambahin yang terakhir, yaitu value. Value. Ya, value. Value Anda itu berapa sih gitu ya.
Kalau Anda nggak bisa menghitung value Anda, nilai Anda berapa di dalam memberikan kontribusi kepada perusahaan, ya percuma. Anda lulusan perguruan tinggi bagus, Anda skillnya bagus, meskipun saya mau mengerjakan sesuatu, tapi nggak menghasilkan uang bagi perusahaan. Ya buat apa? Buat apa? Sehingga orang yang berguna, yang pasti Anda berhasil itu adalah yang tahu dan memikirkan kontribusi value dia berapa bagi tempat dia bekerja, bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi Indonesia. Harus memikirkan value-nya berapa. Kalau kita nggak pernah memberikan value, terus gajinya nggak naik-naik, jangan tanya. Nah, kalau Anda punya 4 hal ini, nggak mungkin Anda itu nggak berhasil. Jadi, saya tahu sampai di mana saya sekolah, bukan sekedar main-main, gitu ya. Yang kedua, saya tahu skill saya apa, ya. Ambil vokasia, program A, program B, program C. Saya tahu skill apa yang harus saya miliki, gitu ya. Yang ketiga, saya punya attitude yang baik. Ya, di mana saya bekerja, saya akan semaksimal mungkin, ya saya punya can do attitude, bahkan saya mau mencoba hal-hal yang baru. Dan yang terakhir, kalau kamu nggak mau meng-hire saya, nggak mau merekrut saya sebagai karyawan, kamu rugi. Kenapa? Karena saya pasti memberikan value bagi perusahaan. Kalau kamu nggak ngerekrut saya akan kasih ke orang lain value saya. Gitu. Jadi bagi saya kalau 4 ini dipegang, tidak ada orang itu gagal, nggak ada. Gitu. Kalau orang itu tahu. Caranya gimana? Ya silahkan. Dari sekarang Anda di mana? Kalau SMA ya pikirkan 4 hal itu. SMA. Nanti ketika mengerjakan sesuatu sambil jalan, sambil direview terus, gitu ya. Saya sudah seberapa knowledge saya, sudah seberapa skill saya, sudah seberapa baik attitude saya. Gitu. Saya kalau ada anak-anak yang bekerja, Pak, saya nggak bisa kerja malam. Pak, bisa nggak ini dimundurin? Saya bilang, oke, kasih aja saya kerjaannya. Saya selesaikan. Saya bilang gitu. Kalau kamu nggak, berarti dia nggak punya value. Iya betul. Jadi kalau ada karyawan ya, saya ngomong Pak, saya mohon maaf Pak, saya nggak bisa ngerjain sore ini Pak, gitu ya. Oke, taruh di folder aja, kasih saya. Saya akan nyari karyawan yang lain, bisa nggak handle ini? Saya bilang gitu. Nah, orang ini sudah akhirnya antara dia nggak akan saya perhatikan atau orang ini tidak akan punya masa depan di perusahaan saya. Tergantung. Gitu. Kira-kira tepuk tangan dulu dong. Knowledge, skill, attitude, dan value. Jadi kesimpulannya itu kalau memang kita mau menjadi orang yang sukses ya, berhasil. Nah kuncinya itu tadi 4 tadi. Kemudian kalau ingin membangun bisnis itu yang penting mulai dulu, konsisten ya tadi, kompeten dan inovatif. Banyak banget. Dan teman-teman yang udah nonton ini pasti merasa nggak cukup nih untuk ngobrol hanya 1 jam aja ya. Kayaknya banyak nih yang harus kita gali. Apalagi juga. ini emang relate banget sih sama anak muda sih. Betul. Dan nggak semuanya nih, masih banyak nih pertanyaan kita sebenarnya Sista. Yang ada di pikiranku tuh sebenarnya banyak. Masih banyak yang ingin tanya lagi. Sampai besok pagi bisa nggak kelar. Karena ini nggak cukup. Supaya kita terbatas skrip ya. Nggak cukup 24 SKS sih. Nggak cukup. Ini kayaknya harus banyak. Dosen kan? Iya Mas Farid. Kalau itu passion. Ternyata passion itu bisa jadi Passion. Iya. Minat ya. Jadi passion itu bisa jadi bisnis juga nggak sih? Menghasilkan. Tapi ada yang mengkritik ya. Jadi kita passion versus responsibility ini terakhir ini ilmu mahal ini. Ilmu mahal. Karena saya belajar ini dari CEO-nya Nvidia. Ya, kalau di Indonesia salah satu orang terkaya di Indonesia Datuk Tansis Tahir yang punya Mayapada Group gitu ya. Apa tuh? Orang sering terjebak antara passion versus responsibility. Cara Barat ini sebelum tutup ya. Ya, cara Barat itu meminta orang bekerja dengan minatnya yang tinggi, dengan passion yang tinggi. Pasti Anda berhasil kalau passion gitu ya. Tapi kalau Asian values ya, Asian values itu China gitu ya, itu enggak dong. Kalian bekerja itu bukan passion,
nggak harus passion, nggak harus yang Anda sukai, tapi apa yang menjadi tanggung jawab Anda, gitu ya. Jadi misalnya kita punya tanggung jawab untuk apa, misalnya di perusahaan ini, yang menggaji karyawan, supaya ART, pendapatan kita naik, ya, supaya perusahaannya maju, itu responsibility. Nggak ada urusan dengan lu passion atau nggak ada urusan. Lu mau suka mau enggak gitu, mau apa, kamu punya tanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, gitu ya. Jadi betul. Kita harus mati-matian gitu ya. Tadi lebih eat, sleep and dream tadi itu, hidup mati harus demi perusahaan untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Itu adalah tanggung jawab. Jadi passion atau responsibility. Tapi kalau sudah di responsibility boleh passion, jadi jangan dibalik. Jangan passion dulu ya. Responsibility dulu. Kalau kita ini apa? Passion dulu kayaknya. Kayaknya kita ini passion dulu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita udah mulai. Minimal kita sudah memulai ya Bang. Jadi kalau ketika ada hambatan ya karena itu passion kita, ya sudah, kita dengan segenap hati. Tapi tetap responsibility, benar nggak? Kan punya bisnis yang lain kita juga kena responsibility sih. Yang di sininya baru passion. Jadi memang bisnis betul. Berarti kayak itu di Bang Farid. Yang lainnya bisnis edukasi. Yang ini passion. Yang ini passion. Gitu. Kita juga gitu sih. Saya ngajar passion di bisnis responsibility. Berarti minimal kita udah 2 pegangan ya Bang Farid ya. Wah, keren. Tepuk tangan dong. Jadi ujungnya itu. Ujungnya responsibility over passion. Di atasnya responsibility, itu passion. Passion value itu tadi ya. Yang penting kita punya tanggung jawab besar, semuanya masalah selesai. Semua masalah selesai. Oke. Bang Farid, terima kasih banyak. Terima kasih, udah sukses ya. hari ini. Untuk kasih tahu sukses terus. Wah, banyak banget kita pelajarannya banyak banget, ilmunya banyak banget yang kita dapatkan, edukasinya. Tapi memang ini nggak cukup, nanti insya Allah memang kita akan adakan lagi seminar. Doain ya teman-teman ya. Jilid 2 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa juga follow IG-nya Bang Farid, apa nih Bang? IG-nya Business Miracle. Business Miracle. YouTube-nya apa? Sama Business Miracle. Business Miracle. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita Kasih Tahu Official dan YouTube channel kita sama juga Kasih Tahu Official. Like, comment dan share, bantu support kita biar kita semakin mengedukasi, ngundang narasumber-narasumber yang luar biasa. Semakin top, markotop. Gitu. Oke. Thank you teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.